Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khatama ramadana summa ja'abadahu bisyawal wa an'ama ala sa'imina bidil fitri wa khairin awal. Ashhadu an la ilaha illallah muhawilul hawli wal ahwal wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh bayanal Qur'an biabsail wal akhwal fatubali sa'imina a'idina fa'izina bi khairil miwal. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita berjumpa kembali pada hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Mei tahun 2023 Miladiah, atau kita masih bertepatan dalam suasana Idul Fitri, suasana bulan Syawal 1444 Hijriah. Begitu banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam situasi politik, argumen-argumen dan pernyataan-pernyataan politik kandidat-kandidat atau orang-orang tertentu mempersiapkan diri mereka, baik secara pribadi maupun partai politik yang mengusung mereka, untuk melaksanakan kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 sekaligus pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota parlemen baik di daerah maupun di pusat. Hal ini tentu mengajak pemikiran publik untuk konsentrasi pada hal itu. Sebagai orang Islam yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakin aksarahum la yashkurun. Begitu banyak berkah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, tapi sebagian daripada mereka tidak tahu bersyukur. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di samping kita melihat fenomena politik yang ada di negara kita, tak kalah pentingnya lagi kita melihat persoalan Islam, persoalan agama kita, persoalan yang menyeret-nyeret syariat Islam. Begitu banyak penyimpangan yang dilakukan orang-orang yang mengaku mereka beragama Islam. Saya tidak percaya, saya tidak yakin kalau mereka ini adalah betul-betul beragama Islam. Karena sering saya sampaikan bahwa Islam itu bukan sekedar teori, tapi Islam itu adalah praktik. Antum lemah dalam melaksanakan praktik, tidak jadi masalah. Atau antum lemah dalam mengamalkan secara teori, memahami secara teori, tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah antum tidak berkhianat, tidak munafik terhadap agama ini. Saya dalam kesaksian hidup berulang-ulang kami katakan bahwa kami dulunya bukan berlatar belakang agama Islam. Hanya karena nikmat kasih sayang pertolongan Allah, inayah, hidayah Allah, kami bisa beragama Islam. 10 tahun terakhir ini, bahkan di tahun ini, begitu banyak kejadian-kejadian yang menyeret Islam dalam perbincangan-perbincangan publik di masyarakat. Ruang-ruang publik digemparkan dengan berbagai macam fenomena tentang ajaran Islam yang diselewengkan oleh manusia-manusia biadab yang tidak bertanggung jawab. Tapi mereka selalu mengaku beragama Islam. Belum lagi orang-orang kafir yang kemudian menista, menggunakan atribut Islam, bersolawat, padahal mereka adalah kumpulan orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam. Inilah hasil daripada rezim yang telah melemahkan para pejuang-pejuang Islam yang menegakkan akidah pendakwa-pendakwa yang ada di bumi tercinta Indonesia. Respons kita bagaimana sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang betul-betul mencintai agama ini? Sekarang kita belum merasakannya, nanti suatu ketika kita akan merasakannya. Orang-orang yang tidak tahu bersyukur atas nikmat Allah, mereka tidak sadar
bahwa kedudukan jabatan yang mereka nikmati selama ini, atau jabatan yang mereka sedang berkuasa saat ini, itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin juga karena kemampuan mereka, sehingga mereka bisa menduduki satu tempat yang baik menurut cita-cita mereka, menjadi pemimpin di masyarakat. Tapi mereka tidak tahu bersyukur. Mereka tidak tahu menghormati pertolongan Allah. Mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini ayat yang ditegaskan tadi. Mereka berusaha bersama-sama orang-orang kafir untuk supaya bagaimana Islam ini hancur. Bahkan baru-baru kemarin kita mendengarkan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ada seorang tokoh yang memimpin, pondok pesantren yang ada di Indramayu, Panji Gumilang, sebagai pimpinan pondok pesantren Az-Zaitun. Sungguh sangat melecehkan, sungguh sangat melukai hati umat Islam, di mana telah menyimpang dari ajaran-ajaran pada umumnya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan syariat Islam dalam perintah atau fatwa dari para ulama. Saya pribadi melihat kondisi Saudara Panji Gumilang, hanya satu yang terbesit dalam pikiran saya. Seharusnya orang yang menjadi pimpinan pondok pesantren menghormati negara dan agama yang mayoritas ini, agama yang dia yakini, yang bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang menabikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya kalau kita umat Islam ini tidak merubah apa yang sudah ditanamkan Nabi dan para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Dan ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Nabi yang menyempurnakan semua ajaran para Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah tidak ada, dan kemudian perjuangan Rasulullah dilanjutkan oleh umat Islam, khususnya para ulama. Ini yang tidak disyukuri oleh bangsa ini. Allahu Akbar. Dia melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebanyakan fatwa para ulama dan mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu tidak lebih daripada lembaga sosial masyarakat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh sangat melukai, sungguh sangat menyakitkan hati kami sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Saya menyarankan kepada Panji Gumilang ini, orang tua ini, usianya yang sudah uzur, yang sudah tua, yang sudah rentah, mestinya banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Mestinya banyak istighfar di hadapan Allah, memohon ampun kepada Allah untuk mempersiapkan dirinya kembali ke rahmatullah. Karena besok dia akan wafat, dia akan mati. Dia harus mempertanggungjawabkan itu. Jangan kita merasa bahwa dunia ini adalah selama-lamanya di mana kita hidup. Dunia ini hanya sementara. Saya pribadi yang lagi berbicara, jika Allah kehendaki 1 detik saja saya meninggal dunia, wafat, atau besok pagi, atau nanti malam, atau nanti sore, dalam momen yang tertentu, kitabah muajalah, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, tak ada satupun yang mampu mengundurkan atau memajukannya. Inilah fakta kematian. Ini yang perlu kita pikirkan. Kita beriman di dunia, dan hingga sampai di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sungguh agama ini memerlukan para pejuang-pejuang yang tidak hanya berjuang 1-2 tahun, sampai ke liang kubur dia harus berjuang, dan tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan berbagai macam ancaman atau bahaya manapun. Saya perhatikan di hari-hari ini, semakin hari semakin gerakan Islam ini dalam perjuangan untuk menegakkan agama ini. Para mubalik, para ulama diadu domba, dipecah belah satu persatu. Bahkan kita yang dikenal sebagai penegak Islam, satu persatu mulai tenggelam, satu persatu tidak muncul untuk membela agama ini. Ada masalah apa? Saya sering katakan, dalam video sebelumnya saya katakan, there is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang kita yang bermain supaya kami para penegak-penegak kebenaran agama Allah, dinul haq, dinul Islam, tidak lagi berbuat bagi agama ini.
Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudara berada, dan siapapun Anda yang tadinya pejuang menegakkan agama ini, mari kita bangkit berdiri, kita tegakkan kepala kita angkat wajah kita, dan kita maju untuk menegakkan agama ini. Kalau kita tidak berani untuk berbicara, kita berdoa bagi agama ini. Ya Allah, ya Rabbi, hadirkan pemimpin yang terbaik, hadirkan pemimpin yang terbaik ya Allah, hadirkan pemimpin yang terbaik yang merubah mindset bangsa ini, yang merubah rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang pada para pejuang-pejuang agama ini. Kita berjuang di dunia, tapi kita akan kembali nanti ke akhirat. Lama atau cepat, pasti kita akan mengalami kematian. Dan perjuangan kita, amal ibadah kita dihitung setelah kita kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan jamaah pekah dengan keadaan ini, bahwa semua kita yang berjuang di jalan Allah, bahkan masyarakat pun tidak lagi konsentrasi untuk melihat tegaknya Islam di masa datang. Yang ada dalam pikiran kita diajak oleh rezim ini, diajak oleh penguasa untuk kita konsentrasi pada hal tetek bengek yang tidak berguna, urusan politik. Di satu sisi mereka melarang, bahkan presiden sendiri yang berdiri dilarang politik identitas, padahal dia sendiri yang turut andil dalam permainan percaturan politik ini. Wasit kalau sudah masuk campur dalam urusan pertandingan, dalam event pertandingan, dalam kontestasi manapun, maka tidak berguna lagi pertandingan itu. Wasit sudah masuk campur, wasit sudah menjadi pemain di mana-mana. Kalau permainan sudah dicurangi oleh seorang wasit, maka pertandingan ini akan kacau, permainan ini akan kacau, liga ini akan ribut. Dan inilah yang terjadi. Liga politik, kontestasi politik, secara tidak langsung, bahkan secara langsung sudah intervensi ke dalam kepentingan politik. Mestinya keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan seorang pemimpin terhadap masyarakat, masyarakat terhadap pemimpin. Ini yang terjadi dalam negara kita. Sehingga saya tidak heran melihat keadaan kita seperti ini. Bahkan orang-orang yang munafik terhadap agama ini, orang-orang yang memperalat ilmu mereka, tapi mereka tidak sepenuhnya, tidak 100% beriman kepada Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengan lipstik mereka, dengan ucapan manis bibir mereka, mereka memutarbalikkan Islam itu dengan berbagai macam argumen. Tapi tujuan mereka bukan untuk Islam. Tujuan mereka sama dengan tujuan orang-orang kafir, adalah kepentingan dunia. Dan ini sikap yang perlu diambil adalah 4 orang. Yang pertama, bi'ilmi ulama wa adlil umaro bisyaqwatil agniya bidakwatil fuqaroi. Maka yang menertibkan dunia ini, kiwamud dunia bi'arba'ati asa. Tertib dunia ini hanya bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi'ilmi ulama'i bi'adlil umaro bisyaqwatil agniya bidakwatil fuqaroi. Ulama dengan ilmunya, pemerintah dengan keadilan, orang kaya dengan hartanya, dan kemudian doa orang-orang miskin. Di sepanjang perjalanan kehidupan kita, ketimpangan sosial terjadi di mana-mana. Kesusahan masyarakat, tapi pejabat kita bersenda gurau, tertawa riah, dan kemudian mereka mengatakan dalam statement mereka, kita ciptakan politik yang santun, politik yang bijaksana, politik yang tenang. Padahal mereka tidak sadar, mereka tidak menyadari dan tidak merasakan bagaimana penderitaan masyarakat di bawah. Ini yang kami rasakan, ini yang kami lihat, ini yang kami dengar. Oleh dan sebab itu jamaah, perlu kepekaan dalam kehidupan kita, kepekaan menyikapi masalah sosial, dan kepekaan di dalam mencintai dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yakni kepekaan kita untuk mempertahankan, menegakkan dinul haq, dinul Islam, agama yang kita cinta, hidup dan mati kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.